Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa bahwa apa yang kemarin kita diskusikan soal kepercayaan itu sekarang tergores besar di Amerika Serikat ya. Jadi eh, saya mau bicara sebenarnya siang ini konteksnya besok kan tanggal 1 Juni ya, Pancasila gitu, hari kelahirannya Pancasila. Ya, kemudian juga negara kita ini mirip-mirip gitu sama Amerika gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga kita dengan adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa bersatu. Sekarang kita kembali lagi ke Amerika dulu. Kalau kita lihat di Amerika sana, di USA, itu sebetulnya modal sosial ya, dari setiap warga negaranya tuh tinggi sebetulnya, karena mereka panjang, karena datang jauh-jauh dari Eropa dan kemudian juga dari berbagai suku bangsa. Terus mereka habis-habisan belajar dan menciptakan ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga muncullah organisasi-organisasi sipil gitu kan. Walaupun sebelumnya rata-rata dari organisasi bisnis gitu kan dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka bisa secara kohesif membangun organisasi yang besar dan maju. Itu kehebatannya gitu kan. Walaupun mereka itu secara individual itu sangat individualistik, tapi mereka bisa membangun trust itu kan, saling percaya, dan negara itu menjadi besar. Nah, hari ini sebetulnya sejak tadi pagi saya banyak nanya ke berbagai kalangan, termasuk ke teman-teman juga yang ada di luar gitu kan. Saya bilang, kok kalau cuman gara-gara polisi gitu kan bisa sampai rusuh sebesar ini gitu kan. Akhirnya mereka menyampaikan polisi itu cuman pemicu aja, cause primanya tuh polisi yang bertindak kejam itu gitu kan, itu cause primanya. Tapi sebelum itu bermunculan gitu kan yang menginformasikan kepada saya, ada rasialis yang menunjukkan supremasi kulit putih di sana secara berlebihan. Jadi kalau ada yang bukan hanya hitam sebetulnya, termasuk yang Asia, yang Hispanik juga, itu diperlakukan seperti itu gitu kan. Sehingga sekarang Amerika rusuh itu sebenarnya nggak gara-gara mutlak akibat polisi itu gitu, tapi itu pemicunya meledaknya. Bagi orang-orang yang ngerti sosio budaya gitu kan dan pengorganisasian, itu tidak akan pernah terjadi keributan yang besar di berbagai tempat kalau tidak ada pemicu dan tidak ada pendukung daripada kejadian itu gitu kan. Mesti ada organisasi yang melakukannya, jadi nggak bakalan bisa, kecuali ada kejadian yang clash spontan gitu kan di titik tertentu, itu bisa terjadi. Tapi kalau membesar ke berbagai kota tuh ada bibit dan ada pengorganisasian. uh, kita belum tahu nih akan sejauh mana, karena di sisi yang lain ada kawan-kawan juga bilang bahwa di Amerika itu walaupun Trumpnya seperti itu gitu kan, tetapi masyarakatnya merasakan ekonomi yang tumbuh gitu kan, yang untuk perut mereka. Nah, cuman akibat COVID ini banyak sekali di sana eh, persoalan gitu kan, jadi sehingga sekarang rusuh. Nah, masyarakat Amerika itu sungguh berbeda dengan masyarakat Cina gitu kan. Udah kamar mandinya? Masyarakat Cina ini kehebatannya itu adalah pada keluarga yang dari sejak dulu bisnis keluarga turun menurun, sehingga modal sosial yang paling kuat itu di keluarganya. Nah, tetapi kenyataan juga karena keluarga ini sangat kuat, ribuan tahun sudah besarnya hanya di dalam lingkungan Cina sendiri, di Tiongkok gitu kan. Nah, Partai Komunis Cina itu berhasil mendestruct gitu kan
kekuatan-kekuatan keluarga per keluarga ini menjadi kekuatan nasional. Sehingga sekarang Cina menjadi raksasa di berbagai negara gitu kan, tumbuh. Nah, modal sosial ini itu dibawa oleh partainya, diperkuat oleh partainya. Nah, kalau dulu yang perorangan tadi gitu kan, yang sekarang perkeluarga tadi maksudnya, sekarang menjadi nation. Gitu kan, ini dikoordinasi dengan Politbiro tadi. Nah, dia menjadi besar mana-mana. Sehingga menurut kawan saya yang kebetulan juga jadi ketua FKMTI yang pernah jadi pengusaha punya pabrik di Cina gitu kan, orang datang ke sana itu nggak usah beli tanah, nggak usah izin, pokoknya bawa duit, usahanya mau jelas, langsung datang, usahanya bisa jalan gitu kan. Nah, itu kelebihannya itu karena tadi dengan partai tadi, dengan kesolidan itu bisa dibikin seperti itu gitu kan di negara Republik Tiongkok itu gitu kan. Nah, sekarang kita melihat mereka menjadi raksasa yang besar gitu kan. Nah, sementara di belahan dunia yang lain itu sebetulnya ada dua negara juga yang konteks yang modal sosial ini luar biasa, itu Jepang. Nah, Jepang ini kelebihannya adalah ketika mereka itu bisa mengorganisir usaha-usaha kecil dan menjadi besar. Kemudian ketika di dalam keluarganya sendiri tidak ada calon yang kuat, mereka bisa mengadopsi dari keluarga yang lain, dari komunitas yang lain, dengan proses pemagangan yang terinci dan tertentu, sehingga orang-orang ini punya harapan dan membesarkan perusahaan itu. Jadi orang Jepang itu cenderung kalau yang besar tadi hanya dikasih kepada anak tertuanya atau yang dipilih, kemudian sisanya dia nanti membesarkan sendiri. Nah, dengan pola ini, maka di Jepang itu modal sosial tadi itu tumbuh karena perusahaan itu bisa menghidupi mereka atau negara itu bisa menghidupi mereka sepanjang umurnya gitu kan. Jadi kesetiaan terhadap perusahaan itu bisa sepanjang masa. Nah, itu yang kedua adalah Jepang. Nah, yang ketiga saya mau nyampein juga itu Jerman. Jerman itu dari dulu mirip-mirip dengan Jepang, usahanya selalu keluar negeri. Yang di dalam negeri hanya industri tertentu, kemudian pertanian, tetapi usaha dari industrinya itu hampir selalu dijualnya ke luar negeri. Sehingga mereka ini punya kekuatan bagaimana sama dengan Jepang itu tadi, komunal-komunal yang sangat terorganisir. Kemudian juga mereka sangat spesifik, jadi artinya presisi. Dia unggul, kemudian juga presisi. Nah, itu kelebihannya dari Jerman gitu kan. Nah, kembali ke cerita Jepang gitu kan, Jerman, dan balik ke Amerika, kita sekarang sedang menyaksikan bahwa Amerika sedang seperti itu. Pertanyaan berikutnya kan, apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, di Indonesia itu hari-hari ini kalau kita mau jujur, sejak beberapa tahun yang lalu itu bisa dibaca di sini ya. Tuh, bisa dibaca kan. Jangkrik lo katanya, bukan gua domba, pantesan lo mudah diadu. Nah, ini sebetulnya bahaya banget. Kenapa bahaya? Karena kalau kita lihat di Indonesia itu bukan Cina dan Arab saja gitu kan yang menyatukannya, yang ada di dalamnya bisa berkohesi itu, tetapi juga suku-suku di Indonesia itu sedemikian banyak. Di Sumatera saja berapa suku gitu kan. Kemudian kalau kita berapa bahasa gitu kan, berapa cara pandang. Di Pulau Jawa ini antara Priangan, Banten, kemudian Jawa Barat bagian timur, Cirebon, itu sudah ada perbedaan juga gitu kan. Nah, begitu juga di Jawa Tengah antara Surakarta dan Yogyakarta gitu kan, dan wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Begitu juga di Jawa Timur antara Madura kemudian dengan yang lainnya, dan seperti di Surabaya sendiri sebetulnya itu banyak suku di situ, bukan hanya orang Jawa Timur gitu kan. Nah, kemudian begitu pergi ke Sulawesi, begitu juga banyak sekali di sana. Ada Jeneponto, ada Makassar, ada
Bone, Bugis gitu kan. Kemudian begitu ke atas juga Mamasa Mamuju, Palu gitu, ke Morowali, Poso, kemudian ke Gorontalo, ke Sumatera, ke Sulawesi Utaranya, itu banyak sekali. Begitu juga di Papua, begitu juga di Maluku. Nah, kita bisa bersatu itu karena para pendiri Republik ini, termasuk dulu yang punya kerajaan dan para yang bijak itu ikhlas untuk menyerahkan Republik ini untuk dipersatukan setelah Soekarno dan Hatta melakukan proklamasi. Nah, apa yang ingin disampaikan itu adalah blessing, sehingga para pendiri Republik kita menyampaikan kejadiannya adalah berkat rahmat Allah. Terjadilah merdeka dengan didasari keinginan luhur dan perjuangan yang luar biasa. Nah, ini adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat luar biasa. Ini adalah modal sosial yang sangat luar biasa diberikan oleh para leluhur kita, para pemangku-pemangku yang ada ketika itu supaya Republik ini bisa berdiri. Nah, oleh karena itu kembali ke kejadian sekarang ini gitu kan, sekarang kan udah 75 tahun negeri ini merdeka, dan orang berharap bahwa nanti di tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka, itu Indonesia emas. Sekarang masih ada 25 tahun, berarti kita dihantam COVID, dan kejadian ini mulai banyak yang menyatakan bahwa ini lebih dahsyat dari 98. Tentu beda dengan 98 di politik, mudah-mudahan tidak terjadi gitu kan. Para pemimpinnya peka sehingga kita melakukan komunikasi ini. Nah, tetapi secara ekonomi dan kenyataan realitas hari-hari ini itu sulit untuk membaca apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat dan di lapangan. Teman-teman semua gitu kan, ini dialektika, ini bukan saya yang paling benar atau ini kebenaran yang saya sampaikan, tapi ini adalah bagian daripada proses. Marilah kita bicarakan gitu kan, sehingga muncul ide-ide di mana balik lagi ke yang awal tadi, bagaimana trust ini, saling percaya di antara kita itu makin kuat dan makin muncul, bukan trust ini dihancurkan berkeping-keping sehingga ujungnya kerugian yang sangat besar dan luar biasa terjadi kepada kita semua. Itu sebetulnya intinya. Jadi dari sejak kemarin gitu kan, saya dan sebelumnya saya menyampaikan bahwa marilah trust ini dibangun, dan trust itu dibangun bukan dengan hanya opini, bukan hanya dengan dengan pencitraan, dengan cara-cara itu, tapi harus dengan kerjasama dan dengan membangun realitas. Nah, oleh karena itu, maka pelajaran yang terjadi di United States itu harus kita baca sebagai bagian daripada proses yang tidak boleh terjadi di negeri ini. Jadi orang mulai bilang lagi, misalnya sekarang, saya nggak tahu, tapi nanti silakan berdialektika. Nggak tahu dalam arti mari kita teliti sama-sama. Isu 30 tahun yang lalu itu dibangkitkan lagi. Ya kan, bangkit lagi. Dan orang mulai bilang bahwa kadrun itu dulu pernah disebut, bukan hanya sekarang. Itu silakan dibuktikan. Nanti biar para peneliti sosial itu. Apakah yang sekarang mengerti itu dan tahu itu, atau asal ngomong aja? Saya nggak ngerti. Nah, tetapi kita jangan kepancing kepada konfliknya. Kenapa? Karena konflik ini sungguh merugikan bangsa ini. Jadi menahan diri itu paling baik, dan berprestasi itu yang paling utama. Jadi menahan diri itu paling baik, dan berprestasi itu adalah yang paling utama. Nah, orang sekarang masih banyak memperdebatkan tentang new normal. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa ini pilihan yang tidak sederhana dan sungguh sulit. Tetapi pilihan itu mau tidak mau harus diambil. Nah,
Mengambil ini yang perlu kerjasama, perlu hati-hati, yang kembali kepada ucapan kemarin saya bilang, bahwa trust itu, kepercayaan diri itu bukan ditulis saya bisa, Indonesia bisa. Itu adalah satu sisi, tapi kita harus membuktikan bahwa kita bisa. Jadi harus dibangun. Contoh misalnya yang sederhana. Anda tahu ambulan tuh jalan tiap hari kemana-mana. Transportasi jalan kemana-mana. Mobil jalan kemana-mana. Tapi Anda lihat, dalam beberapa minggu ini bengkel kok ditutup. Apakah bengkel itu tempat ngumpul orang? Sebenarnya kan belum tentu juga. Bisa diserahin mobilnya gitu kan. Terus kalau ambulannya nggak jalan gimana? Kan nggak bisa. Nah, tuh misalnya contoh gitu ya. Jadi bengkel tuh sebetulnya orang nggak protes aja, tapi aneh gitu kan. Untuk semua jalan itu bengkel ya harus dibuka. Kalau ambulannya nggak jalan gimana? Nah, artinya proses itu jalan. Kemudian juga ketika nanti diproses dibuka orang bekerja berkegiatan kembali, anak sekolah itu akan dibuka langsung sekolah bareng-bareng dengan yang lainnya di awal. Karena kalau saya bilang yang produktif dulu sektor yang duluan dibuka dan strategis dengan catatan perlindungan protokol khusus. Misalnya ada beberapa perusahaan gitu kan, distrik atau apa, itu karyawannya ditaruh dalam sebuah hotel, nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena sekarang orang mulai tahu COVID itu kalau semua orang sehat di situ dijaga, insya Allah tidak akan kena. Jadi karyawannya ditaruh di hotel, nggak kena mereka. Udah 2 bulan ini terus jalan. Nah, begitupun dalam konteks seperti ini gitu kan. Jadi kalau untuk pabrik-pabrik besar itu mungkin ke yang ribuan orang, pilihannya itu harus dicari. Apakah di shift dengan tertentu seperti apa, tetapi ini nggak bisa nyampur misalnya di transportasi, di mana, di itu, di ini, yang kemungkinan orang bisa jadi terkena COVID gitu kan. Jadi itu contoh yang kedua yang saya sampaikan gitu kan. Kemudian juga ketika anak-anak sekolah ini di pertama udah ke sekolah tadi rame itu, ketika prosesnya atau yang COVID-nya belum ditangkap gitu kan. Ini bagaimana kalau kena? Kenapa? Karena ada orang yang dekat dengan kami juga bilang, Pak, mohon maaf, sekarang saya nggak bisa ke Ciledug. Kenapa? Di sana ada rapid test katanya, ditangkepin orang-orang. Nanti kalau yang ini ditangkap, dibawa, dites. Nah, itu sebetulnya bagus di satu sisi. Artinya apa? Di masyarakat sekarang mulai tumbuh kesadaran bahwa yang sakit akan diambil-ambilin. Ini adalah strategi memisahkan antara yang sehat dan yang sakit gitu, bagus kan? Tapi kembali lagi, sungguh tidak sederhana ketika sesuatu yang baru itu hanya diucapkan, itu hanya disampaikan tanpa proses Alinsky yang jelas. Artinya apa? Lakukan dulu aksinya, pelajari reaksinya, kita refleksi, aksinya disempurnakan, lakukan refleksi lagi, terus begitu. Nah, di dalam kondisi seperti ini, value kita itu jelas. Kenapa? Kalau saya misalnya bicaranya bahwa agama itu mempersatukan. Agama itu membebaskan kita dari ketakutan, tetapi bukan ceroboh. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam keyakinan saya, segala sesuatu itu sebetulnya sudah ada desainnya. Tetapi bukan berarti misalnya ketika kita meyakini umur seseorang itu sudah ditentukan, kemudian Anda mulai besok nyebrang jalan tol bolak-balik gitu kan. Terus aja Anda nyebrang di situ, atau Anda berenang dari sini ke Kalimantan gitu kan, rame-rame. Nggak begitu gitu kan. Jadi maksud saya, teologi itu membebaskan dalam arti yang tadi, tapi prosesnya harus dilakukan bertahap tadi. Nah, proses bertahap inilah yang dijadikan pendidikan untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu mempercayainya. Nah, oleh karena itu balik lagi, proses-proses ini tadi, besok itu kan 1 Juni. 1 Juni itu Pancasila diperingati sebagai hari lahirnya gitu kan. Nah, banyak orang bilang ke saya, Kang, Pancasila itu luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan di dunia ini kalau dasarnya ajaran Allah Tuhan ya, ajaran Allah menurut sunnah Rasul, itu akan mempersatukan. Sebaliknya, ekonomi, politik, dan lain-lain, ketika itu lewat batas, ujungnya serakah dan nafsu, ini akan memecah.
Tetapi ekonomi, politik, dan seluruh ilmu pengetahuan tadi, ketika untuk kemanusiaan, untuk alam, untuk ini, itu akan mempersatukan. Nilainya tadi adalah nilai dari samawi tadi gitu kan. Tapi kembali, nah kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, luar biasa itu. Kalau kita lihat kejadian kemarin di Amerika, polisi nginjak seperti itu sampai meninggal, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Menurut saya gitu, terlalu sadis itu. Nggak boleh itu. Nah, menunjukkan superioritas orang sampai mati gitu, nggak boleh. Sakit aja juga nggak boleh, menghina aja nggak boleh gitu kan. Kan Anda ingat juga iblis aja itu dijadikan seperti ini sekarang gitu kan. Itu karena arogan, belum membunuh, belum begitu gitu kan. Padahal nyawa orang itu gitu kan, itu Allah yang kasih, dan sampai sebesar itu punya keluarga segala, itu luar biasa, dan dibunuh itu tidak boleh terjadi. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Balik lagi, bangsa Indonesia ini beragam. Nah, mari kita satukan. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, mari mempersatukan ini gitu, mempersatukan bangsa ini. Dan Indonesia punya tugas mempersatukan perdamaian dunia gitu. Nah, kemudian yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa Indonesia itu harus mendapatkan hikmah dari kehidupan, hikmah daripada ajaran Allah, dan sudah disampaikan sejak nabi kita gitu, saya gitu kan, nabi yang yang saya yakini gitu kan, bahwa perbedaan ini, bersuku-suku ini memang sudah digariskan seperti ini gitu kan. Nah, oleh karena itu hikmah ini bagaimana gitu kan, jadi bukan benar berdasarkan saya, berdasarkan ini, tapi carilah hikmah kebijaksanaan, kebenaran yang bersama-sama di berbagai tempat itu gitu kan. Jadi harus benar, harus jujur dan adil, itu penting. Hikmah kebijaksanaan itu pasti ada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman semua gitu kan, saya selalu berulang-ulang angkat soal perampasan tanah. Orang bilang, ngapain sih Kang, itu kasus-kasus yang perorangan gitu, Akang sampai 2,5 tahun di situ bolak-balik gitu kan, Akang lakukan itu gitu kan. Saya bilang begini, perampasan tanah itu bagi yang merampasnya saja dosanya luar biasa. Bagi yang merampasnya dosanya luar biasa. Bagi yang terampas itu adalah menantang. Kenapa? Karena haknya diambil. Haknya diambil itu dia dipancing untuk berjuang, untuk mendapatkan keadilan. Bukan soal ikhlas tidak ikhlas soal tanahnya, bukan itu lagi. Tapi ketika haknya diambil, itu harus dipertahankan. Tentu dengan kebenaran, dengan menunjukkan kebenaran. Saya sampaikan kemarin, kejahatan-kejahatan itu yang terjadi di masa lalu, mudah-mudahan sekarang makin sedikit, itu tidak akan pernah terjadi secara masif dan luar biasa kalau tidak didukung oleh birokrat oknum yang koruptif, yang abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan. Gak mungkin bisa. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan seperti ini, itu bukan masyarakat lagi dalam konteks dia ngadu kemana bayar pengacara, enggak. Kenapa? Saya sampaikan kemarin, pemerintah sendiri yang mesti nyelesain, yang nuraninya terbuka, yang pikirannya terbuka. Kalau kita lihat jujur secara sederhana, rakyat Amerika itu termasuk tadi sebetulnya trustnya tinggi, tetapi uangnya banyak habis oleh pengacara. Pertentangan maksud saya. Nah, di sini kalau yang sengketa ya harus ke pengacara, karena antara keluarga, antara bisnis, dibikinlah oleh pengacara tadi. Karena ini bersengketa ke pengadilan, bersengketa. Tetapi kalau perampasan tanah itu sudah jelas diperkosa, direkayasa, dan dihabisi oleh birokrasi. Entah itu kasusnya Ani, Robert, Budi Kendi, Rusli, Karma di Jambi, kemudian juga ada yang di Kalimantan Selatan itu kan, Bang Julkifikar juga gitu kan, ada yang di yang di Jawa Tengah gitu kan, yang kena tanahnya diambil juga gitu kan, di berbagai tempat itu
banyak sekali termasuk yang di Sumatera Selatan gitu kan seperti itu. Nah, ini adalah jelas-jelas diambil. Nah, kembali lagi saya dari cerita ke sana kemari gitu kan, dari mulai dari Amerika, Pancasila dan ujungnya ke sini, saya ingin menyampaikan tanah itu mempersatukan kita semua. Dengan catatan Indonesia ini kan sekarang tanahnya tanah surga. Di Jepang, orang percaya kerja seumur hidup karena perusahaan itu bisa jadi tempat hidupnya dia. Di Indonesia sekarang masih beragam. Ada yang sudah ngambil-ngambil dan kaya dia pergi ke negara tertentu, kemudian dia cerita di negara tertentu tentang kedermawanannya, tentang kehebatannya. Ya kan? Padahal kalau dilihat dia ngambil banyak di sini. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan? Negara ini ditinggalkan pada titik tertentu. Setelah ngambil, ditinggalin. Nah, mayoritas bangsa atau orang yang ada sekarang di negeri ini itu akan hidup dan mati di negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini dianggap sebagai tanah surga. Nah, oleh karena itu tanah ini menjadi penting dan perampasan tanah ini menjadi utama untuk diselesaikan, dan membangun trust itu menjadi juga kebutuhan yang luar biasa. Walaupun mungkin bagi teman-teman yang sekarang di pemerintahan mikirnya masih balik tadi, nih new normal nih organisasi apa sih yang harus diduluin, pabrik apa dulu, pertanian, petani di mana, itu kan, dan yang lain-lain. Nah, saya ingin sampaikan, marilah kita berpikir yang strategis, marilah kita berpikir yang berdasarkan nurani, dan perampasan tanah itu, saya ulang lagi, itu bukan hanya ada di properti, tapi terjadi di perkebunan juga, terjadi juga di pertambangan, dan terjadi di mana-mana. Yang paling bahaya dulu merampas tanah, sekarang merampas di bursa saham, merampas finansial. Dan kalau ini tidak akan pernah diselesaikan, maka merampas terus, habis itu ditinggalin. Pertanyaan sederhananya, ketika semua itu merugi dan rontok, terus padahal di Pancasila itu kita harus mengedepankan yang luhur-luhur, Bhinneka Tunggal Ika itu harus mempersatukan kita. Tetapi ketika yang mengambil ini dibiarkan saja, hukum tidak ditegakkan, birokrasi hanya menyuruh orang bolak-balik ke sana, menurut saya itu bahaya. Dan Amerika telah jadi contoh ketika ketidakadilan dan supremasi hukum, kemudian juga kelompok tertentu diistimewakan, boleh melakukan banyak hal, kesannya begitu, itu bahaya luar biasa. Mudah-mudahan di negeri ini tidak terjadi. Jadi kembali lagi, marilah kita melakukan perbaikan yang ada gitu, dengan sesuatu yang ada gitu kan. Jangan sampai juga nanti ketika COVID ini justru nanti uang negara jebol lagi kemana-mana, bukan UMKM dan rakyat banyak, tapi yang tertentu lagi gitu kan, yang menjadi lebih besar lagi. Karena memang pada saat krisis begini, salah satu cara untuk membesarkan adalah lewat jaringan-jaringan yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar. Itu kita bisa pahami, tetapi masyarakat juga penting untuk dibesarkan dan dijaga. Dan mari kita mulai dari keadilan itu dulu. Jadi sementara mudah-mudahan kita bisa terus memperkuat persatuan kita, modal sosial kita besarkan, dan marilah kita syukuri gitu kan, bahwa Pancasila itu masih tetap kita anggap sebagai filosofi bangsa ini, dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi bagian pemersatu kita, dan segera negeri ini makin maju gitu kan, dengan hal-hal yang tadi yang perlu diperbaiki. Jadi terakhir saya ingin sampaikan, trust atau kepercayaan, saling percaya itu utama. Mari kita jangan rusak itu, dan marilah kita justru menumbuhkan supaya memperkuat, bukan menghancurkan, membangun bukan melumerkan. Dan kalau itu semua terjadi, maka sesulit apapun bangsa ini, insya Allah akan ada berkah, akan ada jalan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.